diamankan oleh kami, dan dari pihak keluarga memohon untuk melaksanakan pernikahan di KUA kecamatan. Pelakunya yang berinisial IF. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan sederet berita viral terkait tipu menipu, penjamretan, hingga pencurian dengan beragam modusnya. Dan inilah viral, seorang wanita di Bima dilamar dengan sekoper uang 3 miliar rupiah. Ternyata isinya daun kering. Juga kisah pria menjamret sebelum menikah terpaksa ijab kabul sambil dikawal polisi. Hingga kisah sederet artis yang pernah gagal menikah sampai ada yang ditipu. Heboh, seorang wanita di Bima dilamar dengan sekoper uang 3 miliar rupiah, ternyata isinya daun kering. Heboh di sosial media. Seorang wanita bernama Rosdiana, 38 tahun, warga desa Ragi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menjadi korban penipuan pria yang melamarnya. S, 70 tahun, asal Dompu, Nusa Tenggara Barat. Rosdiana dilamar oleh S dengan uang 3 miliar rupiah yang dibawa menggunakan koper dan karung. Namun setelah dibuka, isinya ternyata setumpuk daun kering. Saat melamar, S sempat meminta Rosdiana dan keluarga tidak membuka koper serta karung tersebut sampai pernikahan digelar. Namun 1 hari setelah lamaran, S malah ingin meminjam uang kepada Rosdiana sebesar 7 juta rupiah. Dengan dalih uang miliknya semua ada di koper. Pihak keluarga Rosdiana yang sudah mulai curiga lantas menyelidiki latar belakang S serta mengecek isi koper dan karung yang diberikan S yang ternyata hanya berisi lembaran daun kering. Petugas Polsek Kempoy yang mendapat laporan kasus penipuan ini langsung mencokok S guna mengantisipasi kemarahan keluarga pelapor. Kali dokin puri. Kau bermain dokin puri. Iya, de piti. Ipi jadi sana pantu kami piti menuntut meliharaan ini matus. De piti lagi nangono de landap jo gondai nanti. Biara. Ini poda, lawan piti more ke dai ini mana? Iya. Dua, lana ini dua sekitar 70, itu dari tahun 51. Itu karena korban dari medsos, artinya pengen menter-menteran, ya. Jadi dia memaksakan diri. Dalam hidup ini menurut aku nggak usah memaksakan diri, ya. Semoga diberikan diberikan ganjaran yang setimpal agar kapok, agar memberikan efek jerak. Juga buat teman-teman yang lain melihat pemberitaan ini juga biar kalau mau melakukan hal yang seperti itu agar mikir 2 kali gitu. Masyarakat memang mengalami ketidaksehatan mental ya. Ini buat saya kesehatan mental yang jelek ya. Jadi cepat sekali reaktif terhadap iming-iming uang gitu. Dan apalagi kalau mahar. Kan ada SOP di kalau naksir melamar dulu datang ya kan, ketemu orang tua. Ini kan secara tradisional SOP pernikahan kan seperti itu. Ya nggak seperti cerita inilah. Kalau kayak cerita ini berarti penipuan udah. Pria ini menjamret sebelum menikah, terpaksa ijab kabul sambil dikawal polisi. Nahas menimpa I.
Ya, pelaku jambret itu terpaksa melangsungkan akad nikah di kantor urusan agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. 2 orang polisi berpakaian preman mengapit I saat prosesi ijab kabul dilakukan. Selepas menikah, I langsung dibawa kembali ke sel tahanan Mapolsek Tarogong Kidul. Sebelumnya, I ditangkap bersama seorang tersangka lain berinisial R yang merupakan rekannya menjamret. Keduanya dilaporkan telah menjamret handphone seorang mahasiswi di Jalan Patriot, Kelurahan Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis lalu. Kedua pelaku dicokok polisi saat hendak menjual barang hasil kejahatan mereka. Diizinkan tentunya dengan pengawalan yang ketat, dan alhamdulillah sudah terlaksana pernikahan di KUA Kecamatan Garut Kota. Jadi sempat ditangkap dulu, lalu minta untuk nikah dulu gitu. Betul, jadi sudah dimasukkan dulu, sudah diamankan oleh kami, dan dari pihak keluarga memohon untuk melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan. Pelakunya yang berinisial IF. Yang residivis itu ya Dan ya? Iya, betul. Setelah menikah tidak sempat bersama dengan istrinya satu malam. Tidak sempat. Jadi langsung kembali kami ke amankan kembali, dimasukkan lagi di Jalan Patriot. Itu jadi penjambretan yang dilakukan oleh saudara inisial IF dengan inisial RM yang mana merupakan pelaku daripada penjambretan. Dia melakukan itu semua karena keterpaksaan, karena mungkin dijanjikan dengan seseorang atau bukan lingkungan ya, organisasi atau apapun. Kalau misalnya lo bisa percaya ini, lo akan dapat ini. Dia dijanjiin uang juga karena dia mikir untuk keluarganya, mungkin ya dia ngelakuin itu karena terpaksa. Pakai otakmu, jangan cuma 2% ya manusia. Manusia itu kata teori orang genius yang IQ-nya 145. Itu menggunakan otaknya nggak sampai 10% loh. Para manusia termasuk saya gitu ya. Yuk kita rangkul masalah. Kita rangkul karena menurut saya emang hanya melalui masalah kita akan belajar tentang ilmu kehidupan. Pria di Jember nekat curi sapi milik keluarga mantan tunangannya. Sakit hati batal menikah karena ditolak. Sakit hati setelah pertunangannya dibatalkan secara sepihak oleh sang calon istri, Yoga Adi Pratama, warga lingkungan Sumber Pakem, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, gelap mata. Yoga pun nekat mencuri sapi milik orang tua DN, mantan kekasihnya, warga desa Tisno Gambar, Kecamatan Bangalsari, Jember. Namun, aksi pencurian itu gagal total setelah sapi yang hendak dibawa dari kandang tiba-tiba berontak dan menyeruduk pelaku hingga berteriak ketakutan. Warga yang menangkap pelaku sempat kaget lantaran pelaku ternyata adalah Yoga, mantan tunangan DN. Atas kesepakatan warga dan pemilik sapi, pelaku akhirnya tetap diserahkan ke Polsek Bangalsari dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Tersangka motifnya itu sakit hati karena diputus oleh saksi DH karena waktu acara pertunangannya dibatalkan. Jadi dia merasa sakit hati, akhirnya dia datang ke Jetis, Desa Kecamatan Bangalsari untuk melakukan pencurian 1 ekor sapi, yang mana pada waktu itu pelapor mengetahui ada orang masuk ke
kandang. Selanjutnya pelapor itu menginformasikan kepada saksi DH bahwa ada orang masuk ke dalam kandang per chat. Akhirnya saksi dan korban melakukan pencarian bersama keluarga di sekitar rumah korban, dan saksi ternyata tidak diketahui. Akhirnya ada teriakan dari warga masyarakat bahwa ada masyarakat atau orang melakukan pencurian 1 ekor sapi. Ini terkait dengan pencurian sapi. Pernah ditahan? Tidak pernah. Pernah urusan dengan polisi? Terus sekarang sapinya kemana? Ada di rumah tunangannya saya. Gitu Mas. Terus setelah terjadi pencurian ini kira-kira pertolongan sampai dengan anaknya korban ini dilanjut? Lihatnya belakangan berarti itu masalah-masalah yang diceritain tadi kan semuanya masalah ekonomi ya kayaknya. Harus lewatin proses hukum seberat-beratnya kalau bisa. Sehingga nanti besoknya orang lihat juga kayak gue nggak mau ngelakuin itu lagi gitu. Kenapa juga sependek itu? Udahlah ambil sapinya aja, karena memang bisa jadi kalau dia peternak ya, itu kan emang sumber kekayaan ya kalau peternak sapi ya. Jadi 2 tuh dari berapa diambil ya kita nggak tahu ya kan. Tapi mengambil sapi menurut saya itu tindakan bodoh sih gitu ya, dan harusnya tidak melakukan. Setali 3 uang dengan sederet berita viral terkait tipu menipu, penjamretan, hingga pencurian. Ranah hiburan tanah air juga mencatat sederet artis mulai dari Jessica Iskandar, Zaskia Gotik, dan Ayu Ting Ting yang pernah gagal menikah, bahkan ada yang sampai ditipu. Dan inilah kisah mereka. Jessica Iskandar pernah menjalin hubungan asmara dan bahkan hingga bertunangan dengan pria asal Australia, Richard Kyle, pada 15 Juni 2019. Acara pertunangan kedua sejoli itu dihadiri oleh sederet selebriti ternama. Sayangnya, belum lagi menjejakkan kaki ke pelaminan, pertunangan Jedar dan Richard Kyle kandas di tengah jalan tanpa sempat terbongkar penyebabnya. Selepas itu, Jedar akhirnya menikah dengan pria bule lainnya, Vincent Verhaeghe. Ya, kalau misalnya salah itu jadi pelajaran yang besar buat aku. Terus juga mudah-mudahan nggak terulang lagi gitu. Tapi ya gimana pun juga aku ikhlas gitu, apapun yang dilakukan ke aku itu pastinya menjadi pelajaran yang berharga. Berpatokan kepada menjelang mau pernikahan terus banyak kendala gitu, kita nggak berpikir ke situ sih. Kita berpikirnya ya kalau namanya manusia hidup pasti ada up and down, terus nggak karena mau nikah terus tiba-tiba jadi banyak kendala gitu, nggak berpikir ke situ sih. Tapi berpikir kendala itu pasti ada maksud dan tujuannya gitu. Jadi kita harus tetap syukuri bahwa kita masih diberikan kendala apa sebutannya ya, atau proses yang tidak mudah untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi proses manusia yang jadi lebih naik tingkat dari sebelumnya gitu. Awal September 2013 lampau, jagat hiburan tanah air dibuat heboh dengan pertunangan mewah Zaskia Gotik dengan Vicky Prasetyo di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Sayangnya, pertunangan itu tidak pernah sampai ke jenjang pernikahan lantaran sesaat setelah pertunangan itu yang konon seluruh biayanya ditanggung oleh Gotik, Vicky justru dicokok oleh aparat dari kejaksaan lantaran kasus dugaan pemalsuan surat-surat tanah yang menyasarnya. Merasa sakit hati lantaran ditipu mentah-mentah oleh Vicky yang ternyata juga telah memiliki istri dan anak, Gotik pun berusaha tegar dan dengan berbesar hati memutuskan tali pertunangannya dengan Vicky Prasetyo. Beberapa tahun kemudian, Gotik akhirnya menikah dengan pengusaha Muhammad Sirajuddin dan kini telah dikaruniai 2 orang anak. Kenapa nih memutuskan untuk berhenti sampai di sini?
Sebenarnya jujur Neng sangat sedih, sangat sedih, sangat terpukul lah dengan adanya seperti ini gitu. Cuma banyak orang yang meyakinkan, banyak orang yang menjelaskan bahwa Vicky seperti ini gitu. Bukan satu atau dua orang, bukan, banyak sekali. Tapi aku lillahi ta'ala lah. Aku lillahi ta'ala, kalau memang niat dia baik sama aku ya bersyukur, tapi kalau misalkan dia niat jahat sama aku ya aku serahkan sama Allah lah. Jodoh itu semuanya Allah yang mengatur gitu, dan aku harus terima dengan lapang dada dengan keadaannya seperti ini. Banyak banget. Neng selusuri semuanya, Neng simpan semuanya, banyak banget bukti-bukti gitu loh. Jadi itu meyakinkan Neng untuk mengakhiri pertunangan ini. Aku sudah memutuskan aku tidak ada hubungan lagi dengan Vicky ya. Aku orangnya, maksudnya ya semua orang punya masa lalu ya. Mungkin masa lalu dia, mungkin aku seperti itu, dan aku juga punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Cuma ya dengan bukti-bukti semuanya itu udah membuat aku yakin. Ya aku bersyukur maksudnya dengan baru lamaran aku sudah dikasih peringatan gitu. Ayu Ting Ting. Berbanding terbalik dengan karir keartisannya yang kian menjulang, kisah rumah tangga dan percintaan Ayu Ting Ting justru kerap berakhir lara. Ya, pasca bercerai dari Enji Baskoro, Ayu sempat pula dikabarkan akan menikah dengan pria bernama Aditya Yusman pada 2021 lalu. Namun sayang, setelah sempat bertunangan dan detik-detik menjelang pernikahan, hubungan Ayu dan Adit tiba-tiba justru kandas di tengah jalan. Anehnya, kala itu pedangdut pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini tidak secara gamblang membeberkan alasan batal nikah. Ya, Ayu hanya berdalih karena satu dan lain hal, ia pun memilih membatalkan rencana pernikahan itu. Dan kini, Ayu telah kembali bertunangan dengan Letu TNI Muhammad Fardana dan kabarnya akan segera menikah. Foto-foto Adit dari IG dihapus, kenapa teh? Mau rezeki semua udah Allah yang ngatur, manusia cuma bisa berencana. Tapi manusia balik lagi ya, cuma bisa berencana semuanya, balik lagi semuanya Allah yang nentuin. Ini memang resmi keputusan, saya membatalkan. Biar itu menjadi urusan saya pribadi. Tidak ada campur tangan siapapun, ini murni keputusan saya pribadi. Insya Allah ini sudah yang terbaik yang Allah kasih buat saya. Meraih keberkahan Ramadan bersama layar drama teroke. Menemani sahur Anda. Tukang bubur pengen naik haji menjemput berkah. Dia ini habis maling duitnya Laras. Jangan dipukul. TKP para wali. Om, saya rasa Fatimah udah mulai diincar. Incar siapa? Kamu, Kak. Ramadan pertama. Islam itu agama yang mudah dan memudahkan. Tapi saat dijalankan susah sekali ya.